Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Kong Teguh di program Kong Teguh. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang penjahat legendaris yang berkarir antara tahun 1950 sampai tahun 1960-an. Bernama Kusni Kasdut. Namun sebelum saya bertutur atau bercerita tentang Kusni Kasdut, saya akan membacakan sedikit syair lagu Selamat Pagi Indonesia karya God Bless dinyanyikan oleh Ahmad Albar dan liriknya ditulis oleh Theodore KS, seorang wartawan Kompas. Sayap burung berkepak menembus embun pagi, terbang menerjang keheningan gerbang dini. Terperanjat mendengar derap langkah yang begitu tenang, melangkah menuju keabadian. Lagu ini ditulis hanya beberapa hari setelah Kusni Kasdut dieksekusi pada 16 Februari 1980 di sebuah ladang tebu di dekat kota Gresik. Eksekusi berlangsung pada pagi hari sebelum matahari terbit. Oke, saya akan langsung bercerita tentang Kusni Kasdut dan karir kejahatannya dan serta latar belakangnya. Itu yang barangkali paling penting bagi kita. Bagaimana seorang pejuang tiba-tiba berubah menjadi bermocorah atau penjahat. Kusni Kasdut lahir di Blitar Desember 1929. Orang tuanya memberi nama Waluyo. Ada dua versi tentang keluarga Kusni Kasdut. Versi pertama mengatakan Waluyo atau Kusni Kasdut adalah putra dari pasangan Wonomejo dan Mbah Cilik. Versi kedua mengatakan ayah Kusni Kasdut atau Waluyo tidak jelas. Masa kecil Kusni Kasdut dihabiskan di Malang, tepatnya di Gang Jangkrik, Wetan Pasar, Malang. Dalam versi ini, dalam versi yang ditulis oleh seorang Saipul Rahim, disebutkan Kusni Kasdut adalah anak yang gundah. Dia selalu bertanya tentang bapaknya. Sementara dalam buku Parakit Risimbolon disebutkan, ayah Kusni Kasdut meninggal pada saat Waluyo atau Kusni Kasdut berusia 5 tahun. Dua versi yang sangat bertolak belakang. Saya lanjutkan lagi tadi tentang versi Saipul Rahim. Disebutkan dalam buku biografi Kusni Kasdut karya Saipul Rahim, Waluyo atau Kusni Kasdut itu selalu gundah dan bertanya-tanya kepada ibunya tentang siapa ayahnya. Dan sang ibu tidak pernah bisa menjawab atau tak mau menjawab pertanyaan itu. Akibatnya adalah Waluyo atau Kusni Kasdut selalu keluar rumah, menghabiskan hari-hari masa kecilnya di sebuah terminal antar kota di Malang. Kadang-kadang menjadi penjajah permen, penjajah makanan kepada penumpang-penumpang bis. Atau dia hanya bermain-main saja dengan teman-teman masa kecil di terminal itu. Dan itu berlangsung hampir setiap hari. Nyaris Kusni kecil tidak bermain di rumahnya pada siang hari. Dia baru kembali menjelang malam atau pada saat malam hanya untuk tidur, istirahat, paginya kembali lagi ke terminal dan menjajakan barang dagangan apa saja. Itu berlangsung sampai dia berusia kira-kira 13 tahun. Pada tahun 1942 saat Jepang datang, Kusni Kasdut yang mulai beranjak remaja masuk ke dalam Heiho, yaitu prajurit pembantu di dalam kesatuan tentara Jepang. Dia digembleng dengan keras, padahal pada saat itu dia masih bocah, relatif masih bocah, usianya belum 14 tahun, tapi digembleng dengan sangat keras oleh Jepang dengan cara yang paling kasar. Barangkali itulah yang kemudian membentuk karakternya. Itu terus berlangsung sampai kemudian Jepang hengkang dari Indonesia tahun 1945. Proklamasi. Masuklah kemudian sebuah peralihan, sebuah periode baru bagi Kasdut. Tahun 45, 2 hari setelah Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan, Kusni Kasdut masuk ke dalam Laskar Rakyat di Rampal, Malang.
Dia bergerilya dari satu ke lain desa, antara Malang sampai ke Surabaya. Dia menghadapi tentara Inggris, tentara sekutu. Pada saat itu, dia sudah mulai dikenal di kalangan pasukan, di kalangan laskar sebagai orang yang lincah. Ada julukan kancil, karena begitu lincahnya dia bergerak dan tidak kenal capek. Itu periode pertama Kasdut terlibat dalam perjuangan melawan Inggris. Tahun 46 setelah Inggris mundur dan kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada pasukan Belanda, Laskar Rakyat di mana Gusti Kasdut tergabung di dalamnya bubar. Banyak laskar rakyat pada saat itu, TKR juga sama, membentuk kelompok masing-masing. Gusti Kasdut menolak bergabung dengan salah satu dari mereka. Dia lebih suka berangkat ke Jogja untuk bergabung dengan Laskar Bambu Runcing yang pada saat itu berencana merebut Bandung. Yang terjadi adalah Kasdut tidak sampai ke Jogja. Dia terdampar di Madiun. Di sini seorang jenderal disebutkan dalam beberapa artikel di media online, seorang jenderal, tapi menurut saya mungkin bukan. Nah, seorang komandan pasukan tentara Republik Indonesia merekrut Kasdut masuk ke dalam sebuah kelompok pasukan disebut Brigade Teratai. Brigade Teratai ini adalah sebuah pasukan khusus yang anggotanya terdiri dari para penjahat, pencopet, dan pelacur. Sang komandan membentuk pasukan ini untuk tugas-tugas tempur khusus. Yang pertama adalah mata-mata. Kedua, nah ini yang dijabat Gusti Kasdut adalah, dalam bahasa kerennya adalah staf ekonomi. Dalam bahasa kasarnya, dia adalah pencari dana revolusi, mencari dana perjuangan. Caranya adalah dengan merampok orang-orang Cina, orang-orang keturunan Tionghoa, tokoh-tokoh Tionghoa, orang-orang Tionghoa yang kaya-kaya, untuk diserahkan kepada induk pasukan dan dikelola sebagai dana perjuangan. Tugas yang ketiga adalah menyeludupkan amunisi atau obat-obatan atau tugas-tugas rahasia tertentu. Antara 46 sampai 49, Kasdut berkecimpung di Brigade Teratai dengan tugas sampai ke Malang, dari Madiun sampai ke Malang. Di sini pula kecerdasan Gusti Kasdut terasah. Dia terlibat dalam banyak operasi. Namun ada satu operasi di mana dia harus tertangkap. Saat itu Gusti Kasdut dengan Brigade Teratai dan mendapat bantuan dari TRIP, Tentara Republik Pelajar Indonesia, harus membawa keluar obat-obatan dan amunisi dari Malang untuk pasukan induk yang berada di sekitar pinggiran kota Malang. Tugas ini tidak ringan, tetapi Kasdut sangat dipercaya dia bisa melakukannya. Yang dilakukan Kasdut adalah pada saat itu dengan memecah kelompoknya Brigade Teratai dan TRIP menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama berhasil mengambil obat-obatan dan amunisi dari sebuah rumah dan membawanya keluar Malang tanpa diketahui pasukan Belanda. Kelompok kedua sukses. Kelompok ketiga sama, sukses juga. Kelompok keempat, Kasdut terlibat di dalamnya. Jika semula dia mengawasi kelompok pertama, kedua, dan ketiga, kelompok keempat dia langsung terlibat. Yang terjadi adalah aksinya tercium oleh tentara Belanda. Di sebuah tempat di Malang, Kasdut dan beberapa anggota Brigade Teratai dan TRIP terkepung dan ditangkap. Belanda tahu pimpinan aksi ini adalah Gusti Kasdut atau Waluyo. Pada saat itu namanya belum Gusti Kasdut, tapi Waluyo. Waluyo kemudian diinterogasi dengan banyak pertanyaan. Sepanjang interogasi dia tidak menjawab satu pertanyaan pun. Akhirnya dia disiksa habis-habisan, dipukuli sampai babak belur. Tetapi dia tetap tidak menjawab pertanyaan. Setelah diinterogasi dengan cara yang paling sadis, dengan cara kekerasan, Gusti Kasdut dijebloskan ke dalam sebuah sel bersama tahanan-tahanan lain. Tentu saja diantaranya ada anggota Brigade Teratai dan TRIP. Karena sudah kelelahan dan menahan sakit yang luar biasa,
Yang bisa dilakukan Kasdut pada saat itu hanya tidur. Dia tidur 1 malam penuh. Setelah bangun, pada saat dia bangun, dia berkata kepada yang lain, kita harus lari, kita harus kabur dari tempat ini. Tahanan lain tidak menggubris omongan Gusti Kasdut. Ada yang mengatakan begini, bagaimana mungkin kita menerobos pintu yang begitu kuat? Sudahlah, kita di sini saja, paling-paling divonis 10 tahun, dan itu tidak lama, kata salah seorang tahanan. Kasdut tidak bisa menerima alasan itu. Baginya, dia harus kabur. Dia harus lari. Sel yang ditempati Kasdut dengan tahanan-tahanan itu bersebelahan dengan kandang ular. Tiba-tiba dalam beberapa jam setelah Kasdut ngomong seperti itu, momen itu muncul. Ular lepas dari kandang, berkeliaran di depan sel. Kasdut mengatakan kepada yang lain, ciptakan kegaduhan agar penjaga datang. Dibuatlah kegaduhan. Datanglah beberapa penjaga. Ular itu berusaha dihalau dengan cara dilempar dengan batu, dengan kayu, dan ada seorang tentara Belanda melempar dengan sepotong besi yang cukup besar. Akhirnya itu ular ditembak. Selesai. Kasdut melihat ada peluang untuk lari. Caranya apa? Itu ada sepotong besi yang cukup besar. Coba diambil. Bagaimana kemudian para tahanan di situ berusaha mengambil, menjangkau itu besi dari sel tahanan. Entah bagaimana berhasil. Dengan besi ini, Kasdut mulai mencari cara bagaimana membuka pintu yang begitu besar. Malam hari, dia minta beberapa kawan menciptakan kegaduhan. Kegaduhan yang sangat luar biasa pada saat dia mengetuk engsel pintu. Selama 3 jam, itu seperti tertulis dalam buku biografi Gusti Kasdut karya para Kitri Simbolon. Gusti Kasdut itu mengetuk engsel pintu keras-keras, sementara kawan-kawannya berteriak menciptakan kegaduhan agar ketukan itu tidak terdengar. Setelah 3 jam, skrup atau baut engsel pintu itu goyang, sehingga bisa diputar dengan ujung sendok. Lalu kemudian diketuk lagi, bisa lagi diputar, pintu terbuka. Kasdut kemudian mengatakan kepada kawan-kawannya, kita siap lari, tetapi itu ada pos jaga, kata Gusti Kasdut. Artinya kita tidak sekedar lari, tetapi coba bawa senjata, rebut senjata yang berada di pos itu. Yang terjadi adalah tahanan-tahanan dengan komando Kasdut menyerbu pos itu, mengambil senjata dan amunisinya, mereka lari. Sebagai komandan, Gusti Kasdut harus memastikan kawan-kawannya pergi lebih dulu menjauh, dan dia berada di belakang. Naas, pasukan Belanda akhirnya sadar, tahanan mereka lari, dikejar. Kasdut terkena tembak di kaki, jatuh. Rekan-rekannya kemudian menyeret dia sampai sejauh mungkin ke tempat sepi. Lukanya diperban dan dia ditandu sampai ke arah Kepanjen, Malang. Itulah kisah pelarian Gusti Kasdut pertama yang begitu luar biasa. Setelah itu Gusti Kasdut melanjutkan perjuangannya. Dia terlibat lagi dalam beberapa operasi, dan terakhir tahun 1949 pada saat berada di Jogja, dia menemukan sebuah meriam Belanda di tengah jalan. Dia kerahkan orang satu kampung untuk mendorong meriam itu sejauh 20 km untuk diserahkan kepada tentara Republik. Desember 1949, setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia, periode kedua perjuangan Gusti Kasdut mempertahankan, membela Republik Indonesia berakhir. Tahun 1950, sebuah periode baru kehidupan Gusti Kasdut dimulai. Republik Indonesia Serikat melakukan reorganisasi atau melakukan demobilisasi pasukan. Namun Brigade Teratai tidak masuk dan menjadi bagian tentara Republik Indonesia Serikat, atau disebut Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Gusti Kasdut kecewa luar biasa, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia mencari cara
untuk menjadi bagian tentara dengan cara melamar. Bahkan dia pernah mengaku sebagai trip, ditolak. Nggak menyerah, dia mengikuti seleksi tentara Republik Indonesia, gagal karena kakinya sudah tertembak dan dia cedera permanen. Nggak mungkin bagi tentara menerima orang yang terkena cedera permanen. Kusni Kasdut kecewa lagi. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya dia kembali ke Rampal, tempat di mana pertama kali dia mendaftar sebagai Laskar Rakyat. Dia meminta kepada bekas komandannya saat itu, meminta surat keterangan yang menyebutkan bahwa dia pernah berjuang antara 45 sampai 46 atau pada periode pertama. Surat itu menjadi sangat penting untuk dibawa ke Jakarta. Dulu pada saat itu ada yang disebut dengan Badan Rekonstruksi Nasional yang tugasnya adalah memberikan pekerjaan kepada bekas-bekas pejuang. Kusni Kasdut dengan bekal surat keterangan bahwa dia pernah berjuang berharap mendapatkan pekerjaan dari Badan Rekonstruksi Nasional. Sekali lagi Kusni Kasdut harus kecewa, tidak mendapatkan apapun yang dia inginkan. Saat itu Kusni Kasdut nggak tahu lagi apa yang dia harus lakukan. Itu tahun 1950. Setelah menggelandang beberapa bulan di Jakarta, dia memutuskan kembali ke Surabaya. Di Surabaya, dia berkunjung atau mengunjungi kawan-kawan seperjuangan yang juga bernasib sama. Tidak punya pekerjaan setelah Republik Indonesia merdeka. Salah satu yang dikunjungi adalah Subagio. Subagio kemudian mengajak Kusni Kasdut untuk menculik seorang hartawan, seorang orang paling kaya pada saat itu di Surabaya. Menculik dan memeras. Berhasil. Kusni Kasdut mendapatkan bagian kejahatan 600.000. Suatu jumlah yang luar biasa besar pada saat itu. Yang dilakukan Kusni Kasdut dengan uang itu adalah tidak untuk berpesta, tetapi dia bagikan kepada sesama pejuang yang hidup susah. Barangkali itulah yang mengapa Kusni Kasdut disebut sebagai Robin Hood. Itulah kejahatan pertama Kusni Kasdut. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi dipanggil Waluyo oleh rekan-rekannya, tetapi Kusni Kasdut. Kembali ke Jakarta, dia juga bergelimang dengan dunia kejahatan. Di Jakarta dia bertemu dengan Muhammad Ali, yang kemudian kita kenal dengan nama Bir Ali. Artinya Ali si peminum bir. Dia berkenalan juga dengan salah satu bromocorah di Jakarta bernama Mulyadi. Satunya lagi adalah Abu Bakar. Entah kejahatan apa yang dilakukan pada saat itu, tetapi pada tahun 53, kira-kira 11 Agustus 1953, Kusni Kasdut dan Bir Ali merampok rumah orang kaya di Jakarta pada saat itu, Ali Bajenet, di kawasan Kebon Sirih, sebuah kawasan elit pada saat itu, tempat orang-orang kaya bermukim. Perampokan itu terjadi pada sore hari menjelang maghrib. Jakarta saat itu belum begitu ramai, sepi. Kusni Kasdut dan Bir Ali masuk dengan menggunakan mobil jeep. Sebenarnya ada satu versi yang menarik dari perampokan ini, ada sebetulnya tidak perlu ada korban, karena Ali Bajenet sebenarnya sudah pasrah lah gitulah. Tetapi Bir Ali menembak Ali Bajenet dari dalam jeep. Mati Ali Bajenet. Gemparlah aksi perampokan itu. Kenapa begitu menggemparkan? Karena korbannya adalah orang kaya, orang terkaya bahkan. Dan perampokan bersenjata pada saat itu sangat jarang, bahkan belum pernah terjadi. Apalagi kemudian yang paling menarik adalah kasusnya itu terjadi pada sore hari, gempar. Dari situlah kemudian nama Kusni Kasdut berkibar. Luar biasa. Hebat, orang semua membicarakannya. Sampai saat ini orang-orang tua selalu bernostalgia tentang perampokan itu. Sekian lama Kusni Kasdut seolah-olah hilang. Dia buronan kepolisian Indonesia, dicari di mana-mana. Yang kedua adalah pada tahun 1961 Kusni Kasdut melakukan sesuatu barangkali yang pada saat itu yang sangat fenomenal. Merampok Museum Nasional Indonesia. Letaknya tepat di depan istana
di samping Kementerian Pertahanan. Perampokan ini menjadi terkenal adalah sebab dilakukan pada pagi hari dan Kusni Kasdut bersama 4 kawannya, Herman, Budi, dan Sumali datang dengan jeep dan mengenakan pakaian polisi. Kasdut membawa pistol, 3 rekannya membawa senapan laras panjang buatan Jepang dan Jerman. Mereka masuk ke dalam museum tanpa dicurigai oleh penjaga, karena penampilan mereka benar-benar seperti polisi. Herman dan Kusni Kasdut masuk naik ke lantai 2 ke ruang lemari pajangan di mana terdapat benda-benda bersejarah dan bernilai tinggi. Ternyata di ruangan itu dijaga. Kusni Kasdut mengeluarkan pistol menodong para penjaga, lalu kemudian dialihkan ke Herman. Herman yang menodong para penjaga. Kasdut membuka satu lemari, mengambil isinya 11 berlian dengan ikatan emas. Lari mereka. Pada saat mereka lari, 2 penjaga berteriak, dibungkam oleh Herman dan Sumali dengan sabetan pisau. Satu tewas, yang satu bisa diselamatkan. Mereka lari dengan jeep. Jeep itu ditinggal di tengah jalan dan mereka berpencar lari dengan beca. Keesokan hari mereka berkumpul di sebuah rumah di kawasan Selipi, Jakarta Barat untuk berembuk apa yang harus dilakukan dengan hasil kejahatan ini. Singkat cerita, Kusni Kasdut akhirnya berusaha menjual hasil rampokan mereka. Dia pergi ke Surabaya, sementara 3 temannya tetap berada di Jakarta. Di Surabaya, Kusni Kasdut menjual sebagian. Jumlahnya tidak diketahui berapa yang dijual kali pertama, berapa berlian yang dijual pertama kali. Tetapi hasil penjualan adalah 3.250.000 nilai pada saat itu. Kalau inflasi yang sekian puluh ribu persen dikonversi ke dalam nilai sekarang mungkin sekitar 3 miliar lebih. 250.000-nya itu untuk biaya perantara. Nah, Kasdut kemudian mengambil 1 juta untuk dirinya dan 2 juta dikirim untuk Herman dan Sumali. Budi belum kebagian. Budi baru kebagian, baru akan dikasih setelah penjualan kedua. Pada saat penjualan kedua, Kusni Kasdut menggunakan perantara yang sama. Pada saat akan terjadi transaksi, polisi sudah nongkrong di rumah sang perantara. Kasdut tertangkap. Menariknya, meski sudah tertangkap, dia tetap mencoba lari. Dengan tangan terborgol, Kasdut lari naik sebuah mobil pick up sampai akhirnya ditembak kakinya, jatuh pingsan. Karir Kasdut, kejahatan Kasdut berakhir di sini. Tetapi karir berikutnya menyusul. Selama berada di tahanan, berpindah-pindah dari satu ke lain lembaga pemasyarakatan, Kasdut 8 kali melarikan diri. Pelarian yang paling fenomenal terjadi tahun 1969. Pada saat itu dia ditahan di LP Luwukwaru, Malang. Selnya berada hanya 100 meter dari kantor LP. Hanya bisa dilihat oleh semua orang. Entah bagaimana dia bisa lolos. Dia bisa lari dengan cara menjebol atap. Padahal saat itu Kasdut berada di sel khusus. 2-3 kali melompati tembok untuk sampai ke tengah jalan dan lari. Namun tidak lama kemudian, itu pelarian itu sekitar September 1969. Oktober 1969 Kusni Kasdut tertangkap lagi. Dan dia berusaha melawan lagi, tapi kemudian polisi sudah tahu bagaimana hebatnya Kusni Kasdut, betapa licinnya dia dijebloskan ke LP Kalisosok. Itulah kemudian Kasdut berusaha untuk tidak lari lagi. Namun tetap saja dia lari lagi. Pelarian ke-8 ini yang barangkali tidak untuk lari. Dia hanya ingin menemui keluarganya.
Akibatnya adalah keesokan harinya dia ditangkap di rumah. Dia mengatakan bahwa lari saya hanya untuk menengok istri saya dan keluarga saya. Sudah ditangkap. Singkat cerita, Kusti Kasdut dihukum, diadili untuk 4 kejahatan. Yang pertama adalah pembunuhan Ali Bajenet, orang kaya di Jakarta. Dia divonis seumur hidup. Yang kedua adalah pembunuhan seorang anggota polisi pada saat penangkapan. Dia dihukum seumur hidup. Yang ketiga adalah dia diadili karena melakukan penculikan seorang dokter, dihukum 5,5 tahun penjara. Terakhir, untuk perampokan Museum Nasional Indonesia, dia dihukum 12 tahun penjara. Dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepadanya, yang paling berat adalah hukuman mati. Oleh karena itu, Kusti Kasdut berusaha mendapatkan gerasi dari Presiden Soeharto. Dan itu tidak berlangsung singkat, lama sekali gitu. Gerasi diajukan, tidak 1 atau 2 tahun kemudian dijawab oleh Presiden Soeharto. Selama masa itu, Kusti Kasdut berubah. Perubahan dia mulai kemudian mendekatkan diri pada agama. Dia memilih agama Katolik dan kemudian dibaptis dengan nama Ignatius, nama baptisnya, dan kembali menggunakan nama Waluyo. Ini adalah sebuah simbol. Dia ingin kembali dari nol. Lalu kemudian Kusti Kasdut mulailah menjalani kehidupan normal. Pada saat kehidupannya mulai normal di dalam tahanan di LP Kalisosok itu, dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan, yaitu menjadi seorang ayah. Tiba-tiba pada suatu hari dia dipanggil ke kantor LP. Di kantor LP sudah duduk seorang gadis, kira-kira usianya 20 tahun, cantik. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Nini Kustianingsih dan memanggilnya ayah. Kusti Kasdut yang begitu tegar, yang begitu hebat, menangis, diam, malu. Dia malu kepada anaknya sendiri. Tetapi sang anak berusaha memanggilnya ayah. Akhirnya terciptalah keakraban antara ayah dengan anak. Itulah momen Kusti Kasdut menjadi ayah. Itulah di momen itu Kusti Kasdut pertama kali, barangkali sepanjang hidupnya, menangis sebagai manusia ketika bertemu buah hatinya. Tidak lama kemudian, setelah dia mulai beragama, mulai menjalani kehidupan keagamaan sebagai seorang Katolik yang berusaha taat dan menunggu gerasi dari Presiden Soeharto, dia juga merawat 2 orang tahanan, 2 orang anak yang di dalam tahanan, sebagai cara dia untuk menebus kesalahannya selama ini, mengabaikan anak sendiri. Saya nggak tahu itu berlangsung berapa lama, tetapi yang pasti pada tahun 1979 permohonan gerasinya ditolak oleh Presiden Soeharto. Kabar ini disampaikan seorang guru agama Katolik kepada Nini Kustianingsih dan kepada Kusti Kasdut. Nini saat itu tidak ngerti apa yang dimaksud dengan permohonan gerasi ditolak. Disebutkanlah kalau permohonan gerasi ditolak artinya eksekusi hukuman mati dijalankan. Menangislah semuanya. Pada 16 Februari 1980 subuh, di sebuah ladang tebu tidak jauh dari kota Gresik, Jawa Timur, Kusti Kasdut menghadapi regu tembak. Jika sebutir peluru Belanda hanya melukai kakinya, 1 peluru Republik Indonesia mengakhiri hidupnya. Kusti Kasdut adalah legenda dunia kriminal Indonesia. Terima kasih. Itulah cerita tentang Kusti Kasdut, seorang penjahat legendaris pasca kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa di program Kong Teguh berikutnya.